Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran kimia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang laju reaksi. Sebelum memasuki pada materi laju reaksi, saya harap anak-anak semua mendengarkan penjelasan ini dengan seksama dan dengan memperhatikan ya. Boleh dicatat dan saya sangat mengharapkan semuanya fokus pada materi yang akan saya paparkan pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum memasuki penjelasan materi dari saya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menghitung molaritas larutan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang konsep laju reaksi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan persamaan laju reaksi. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi. Nah, sebelum kita memasuki pada laju reaksi, kita memerlukan sebuah konsep awal atau basic untuk dapat memahami materi laju reaksi itu sendiri. Nah, apa basic yang harus kita miliki? Yaitu adalah tentang kemolaran atau molaritas. Molaritas ini tentunya anak-anak sudah sering mendengar ya, karena mol ini sangat awam dan juga sangat basic dalam perhitungan kimia, di mana mol ini sering sekali dipakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam berbagai reaksi kimia. Nah, apa itu kemolaran atau molaritas? Molaritas merupakan menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Atau dapat kita katakan bahwa molaritas itu nanti kita tentukan dari nilai mol dan juga dari nilai volume larutan itu sendiri. Nah, rumus utama atau rumus basicnya dalam kemolaran atau molaritas itu adalah M besar sama dengan N di sini menyatakan sebagai mol zat terlarut ya. Satuannya adalah mol. Kita bagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Oleh karena itu, nanti di akhir, satuan dari molaritas adalah mol per liter. Seperti itu. Harap anak-anak pahami dahulu tentang konsep molar ini ya, karena ini sangat mempermudah untuk kedepannya untuk memahami tentang materi laju reaksi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menghitung molaritas atau dalam kemolaran itu sendiri, kita memiliki berbagai macam rumus ya. Tidak hanya satu di awal tadi yang saya sebutkan, tetapi kita memiliki beberapa rumus cabang dari rumus yang telah saya sampaikan di awal. Yang pertama, kita akan menghitung kemolaran larutan dari padatan murni atau dari kristal ya. Jadi, semisal kita membuat larutan dari sebuah padatan murni, seperti kita membuat larutan garam atau larutan NaCl. Nah, NaCl itu kan bentuk aslinya atau bentuknya itu kan sebuah kristal. Lalu untuk dapat kita buat sebagai larutan, kita perlu mereaksikan NaCl tersebut dengan Aqueous, maka terbentuklah sebuah larutan. Nah, bagaimana cara kita menghitung kemolaran dari larutan yang berasal dari padatan murni? Kita akan menggunakan rumus ini. Nah, ini dia rumusnya, yaitu adalah M sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram, kita bagi dengan massa molekul relatif zat terlarut. Massa relatif zat terlarut, di sini satuannya adalah gram per mol. Lalu kita kalikan dengan 1000 dibagi dengan volume larutan dengan satuan mililiter.
Jika nanti satuan larutan yang kita cari itu satuannya tidak mililiter atau dalam liter, tinggal kita ubah 1000 ini menjadi 1. Jadi nanti bakal 1 per V atau 1 per volume dalam liter. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah kita akan menghitung kemolaran larutan yang dibuat melalui sebuah pengenceran larutan pekat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa larutan itu tidak hanya dibuat dari padatan dan juga atau dibuat dari sebuah pengenceran larutan ya, pengenceran larutan yang tidak pekat. Seperti contoh, HCl itu aslinya atau HCl murni memiliki persentase sebesar 37%, di mana HCl 37% ini merupakan HCl yang sangat pekat. Dan untuk dapat kita gunakan sebagai bahan praktikum yang biasa kita lakukan di laboratorium, kita perlu melakukan pengenceran. Nah, semisal kita ingin membuat HCl sebesar 0,1 mol. HCl 0,1 molar ini kita perlu atau kita dapat dari pengenceran HCl 37%. Nah, pengenceran ini tadi kita lakukan dalam sebuah lemari asam. Karena HCl 37% ini sangat pekat dan nantinya HCl 0,1 molar yang telah kita bentuk itu sudah bisa kita gunakan pada laboratorium biasa di luar lemari asam. Makanya kita perlu melalui proses pengenceran. Nah, bagaimana cara kita menghitung kemolarannya? Caranya adalah seperti ini. Nah, M1 atau molaritas larutan mula-mula kita kalikan dengan volume larutan mula-mula. Sama dengan molaritas larutan akhir dikali dengan volume larutan akhir. Biasanya yang molaritas larutan mula-mula ini merupakan molaritas larutan yang lebih pekat. Lalu kita ecerkan, nanti nilai molaritas larutan akhirnya ini akan lebih encer seperti itu. Atau juga bisa kebalikannya, tapi itu sangat tidak memungkinkan. Seperti itu ya. Kita memiliki contoh seperti berikut. Di sini ditanyakan, berapakah volume air yang ditambahkan pada 25 ml larutan HCl 2 molar untuk membuat larutan HCl 0,5 molar. Jadi di sini ketahui bahwa V1-nya adalah 25 ml larutan HCl 2 molar. Nah, 2 molar HCl ini kan nilainya lebih pekat ya molaritasnya, maka ini merupakan molaritas pertama. Lalu kita akan melakukan pengenceran dengan penambahan air supaya HCl-nya memiliki konsentrasi sebesar 0,5 molar. Dari rumus yang telah kita paparkan, tinggal kita hitung dan kita masukkan sebagai berikut. M1 2 molar. Lalu kita kalikan dengan V1 25 ml, kita sama dengan 0,5 molar dikali F2. F2 ini tadi adalah volume air yang kita butuhkan untuk mengencerkan HCl 2 molar tersebut ya. Nah, setelah melakukan perkalian dan pembagian, didapatkanlah volume 2, yaitu sebesar 100 ml. Maka, volume air yang dibutuhkan untuk membuat larutan HCl 0,5 molar yang berasal dari HCl 2 molar adalah banyak 100 ml. Seperti itu. Jadi di sini diperlukan ketelitian untuk menentukan yang mana dulu M1-nya, yang mana V1-nya. Pastikan kalian teliti dan tidak terbalik ya di sininya ya. Seperti itu. Kita lanjut untuk rumus kemolaran yang ketiga. Di sini kita akan menghitung kemolaran larutan yang diketahui kadar dan massa jenisnya.
rumusnya berbeda dari rumus-rumus yang telah kita paparkan tadi. Untuk menentukan molaritas dari larutan yang hanya diketahui kadar dan massa jenisnya, kita menerapkan rumus Rho. Di sini menyatakan massa jenis larutan dikalikan 10 ini sudah tetapan ya, lalu dikalikan dengan persentase massa atau kadar zat terlarut dibagi dengan massa molekul relatif zat terlarut. Lalu kita kalikan dengan lalu kita kalikan dengan satuannya. Di sini mol per liter ya, atau ini menyatakan satuannya seperti itu. Jadi rumusnya ini ya, Rho dikalikan 10 dikalikan persentase massa dibagi dengan massa molekul relatif zat terlarut. Oke, supaya tidak bingung, di sini saya memiliki contoh soal, yaitu suatu asam sulfat pekat mengandung 96% H2SO4 yang memiliki massa molekul relatifnya yaitu adalah sebesar 98 dan memiliki massa jenis 1,8 kg per liter. Lalu ditanyakan, berapakah molaritas larutan asam sulfat tersebut? Oke, kita memiliki kadar H2SO4-nya 96%. Ini berarti nanti kadarnya. Terus massa jenisnya adalah 1,8 kg per liter. Ini adalah Rho-nya tadi ya. Selanjutnya MR-nya yaitu sebesar 98. Tinggal kita masukkan rumus tadi. Massa jenis atau Rho 1,8. Selanjutnya kita kalikan 10 yaitu tetapannya. Lalu kita kalikan kadarnya yaitu 96% ini kita masukkan. Kita bagi dengan MR-nya, yaitu sebesar 98. Lalu setelah kita hitung, kita dapatkan bahwa nilai molaritas untuk asam sulfat tersebut adalah sebesar 17,6 mol per liter. Seperti itu. Mudah bukan? Tinggal memasukkan rumus saja. Oke, selanjutnya. Ini adalah konsep molaritas yang selanjutnya, yaitu molaritas campuran larutan dapat kita hitung menggunakan rumus. Nah, untuk molaritas campuran kita hitung menggunakan rumus molaritas larutan A kita kalikan dengan volume larutan A dalam satuan mililiter, lalu kita tambahkan dengan molaritas larutan B dikalikan dengan volume larutan B dalam satuan mililiter dibagi dengan volume larutan A ditambah volume larutan B. Jadi di sini volumenya dalam satuan mililiter semua ya. Dan nanti kita akan menghitung molaritasnya satu persatu, molaritas larutan A, lalu molaritas larutan B, baru kita masukkan ke dalam rumus-rumus ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu apa? Itu laju reaksi. Laju reaksi, tentunya kalian tidak awam ya dengan dua kata ini, laju dan juga reaksi. Kalau reaksi tentunya kalimat atau dalam benak kalian membayangkan tentang terjadinya sebuah reaksi-reaksi kimia antara berbagai senyawa ya. Lalu untuk laju biasa kita kaitkan dengan sebuah kecepatan atau sebuah kelajuan ya. Seperti itu. Nah, untuk memahaminya, apa itu laju reaksi? Apa sih laju reaksi? Kita akan meninjaunya atau kita akan mengulik dari beberapa tayangan yang Ibu tampilkan. Seperti ini. Nah, di sini Ibu memiliki gula. Gula ini akan Ibu panaskan di atas kompor, Ibu aduk-aduk. Nah, gulanya jadi meleleh ini. Di sini Ibu tambahkan soda. Nah, gulanya yang tadi berbentuk kristal putih, sekarang gula ini menjadi coklat dan juga jadi leleh. Nah, kenapa gula ini bisa leleh dan juga bisa berubah warna? Tentunya karena tadi
karena ada pemanasan, Bu. Oh iya, betul. Tadi karena adanya pemanasan, jadi gula yang berbentuk padatan berubah menjadi gula yang berbentuk lelehan ya, atau yang mencair seperti itu. Nah, dalam sisi kimia, kenapa gula itu bisa berubah? Tentunya di dalamnya itu terjadi sebuah reaksi ya, di mana seperti pada termokimia kemarin yang telah kita pelajari, gula ini menyerap kalor atau menyerap panas dari lingkungan sehingga gula ini dapat berubah wujud dari bentuk padatan menjadi bentuk cair atau menjadi sebuah lelehan. Oke, sampai sini kita pahami dahulu bahwa prinsipnya di sini terjadi sebuah reaksi kimia karena adanya pemanasan selang beberapa waktu. Lalu untuk tayangan kedua, nah di sini Ibu menampilkan adanya logam. Ini ada rantai besi ya, yang di sebelah kanan ini rantainya masih mulus, masih warnanya masih perak, masih bersih, masih clear seperti itu. Sedangkan yang di sebelah kiri ini apa ini? Terjadi proses apa ini? Iya, ini adalah proses pengkaratan ya, atau korosi yang terjadi pada besi. Nah, ini kan besinya yang tadinya berwarna perak, bersih, jadi berwarna coklat, karena di dalam besi ini terjadi, terutama di permukaan besi ini, terjadi sebuah reaksi kimia. Nah, reaksinya seperti ini. 4Fe, besi, jadi besi ini, karena setiap hari, beberapa waktu, beberapa minggu, beberapa bulan, besi ini ditaruh di tempat terbuka dan terus terkena terpaan udara atau terpaan angin misal. Nah, tapi kalau dalam kimia kita sebutnya terkena oksigen ya, atau terkena O2, maka besi ini atau Fe ini bereaksi dengan O2 terus-menerus akan menghasilkan Fe2O3 atau ferrous oxide, di mana atau secara kasat mata kita lihatnya bahwa besi ini telah mengalami pengkaratan seperti itu. Jadi hasil dari besi ini yang terus terkena oksigen selama beberapa waktu, mereka akan mengalami pengkaratan. Nah, dari dua tayangan yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa yang kita dapat atau dapat kita pahami dari kedua tayangan tersebut? Kedua-duanya itu sama-sama bereaksi. Ya, betul, dua-duanya sama-sama bereaksi. Tetapi Ibu ingin melihat bahwa kalian memahaminya seperti ini, bahwa oh iya, kedua tayangan tersebut baik untuk melelehkan gula ataupun terjadinya sebuah korosi besi ini memiliki adanya peran waktu. Ya. Jadi penekanannya adalah pada waktu, di mana reaksi tersebut kan juga memerlukan waktu untuk dapat bereaksi. Tidak dalam hitungan 0 second mereka langsung berubah, tidak. Walaupun hanya 1-2 detik pun, mereka memerlukan waktu untuk dapat bereaksi dan dapat menghasilkan produksi senyawa kimia. Misal di korosi ini, senyawa kimia yang dihasilkan atau produk reaksinya yaitu adalah Fe2O3 atau terjadinya pengkaratan. Seperti itu. Jadi tekankan dahulu bahwa butuh waktu. Nah, kenapa kita harus melakukan penekanan dengan waktu? Hal ini karena laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu adalah laju tadi kan Ibu bilang sebagai sebuah kecepatan atau kelajuan. Kalau kecepatan itu juga berhubungan dengan waktu kan. Nah, jadi laju itu merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi setiap satuan waktu. Di sini dikatakan setiap satuan waktu. Jadi, sebagai gambaran, laju reaksi ini akan membahas tentang bagaimana perubahan konsentrasi reaksi itu untuk menghasilkan sebuah produk reaksi dalam
hitungan satuan waktu. Jadi kita akan menghitung kecepatannya atau kelajuan reaksi tersebut untuk dapat bereaksi seperti itu. Nah, laju di sini kita rumuskan sebagai perubahan konsentrasi. Di sini baik konsentrasi pereaksi atau reaktan maupun perubahan konsentrasi produk kita bandingkan atau kita bagi dengan waktu reaksi. Nah, di sini waktu reaksi berperan. Sangat penting ya. Nah, rumusnya atau simboliknya yaitu adalah laju kita simbolkan sebagai V sama dengan delta C atau perubahan konsentrasi dibagi dengan delta T yaitu perubahan waktu reaksi. Nah, di sini jika terjadi sebuah reaksi antara senyawa P ditambahkan dengan senyawa Q akan menghasilkan produk yaitu larutan PQ, maka untuk menghitung laju reaksinya yaitu dengan minus. Kenapa di sini minus? Karena kita akan menghitung dulu laju milik reaktan ya. Di sini kan tadi berkurangnya konsentrasi pereaksi. Ya. Jadi di sini minus delta konsentrasi P atau reaktan P dibagi dengan delta T. Sama juga untuk menghitung laju reaksi pada senyawa Q, di sini juga masih minus karena ini merupakan Q tersebut merupakan sebuah reaktan atau pereaksi ya. Jadi delta konsentrasi Q dibagi dengan delta waktu reaksi. Lalu berbeda untuk menghitung laju reaksi produk di sini bernilai positif. Karena kenapa? Karena laju itu sendiri pada sebuah reaksi ya, pada sebuah reaksi, hasil reaksi atau produknya nanti lama-kelamaan kan pasti bertambah ya. Jadi di sininya positif karena ketika kita mereaksikan sesuatu kan reaksinya akan berkurang tetapi saling menyatu dengan senyawa satu dengan senyawa lainnya atau reaksi satu dengan reaksi lainnya itu saling bergabung lalu menghasilkanlah produk. Nah, produk ini kan dari sedikit lama-lama jadi banyak, tapi kalau bereaksi kan lama-lama habis. Jadi kalau bereaksi tadi minus, tapi kalau produk positif. Nah, untuk laju reaksi, menghitung laju reaksi senyawa produk, rumusnya adalah delta konsentrasi PQ atau konsentrasi produk dibagi dengan satuan waktu, seperti itu. Contoh soalnya di sini Ibu memiliki reaksi penguraian pada N2O5 menghasilkan NO dan O2 yang dinyatakan dalam persamaan reaksi 2N2O5 terurai menjadi 4NO ditambah 3O2. Ingat, walaupun di sini plus, di sini ada 2 senyawa, di sini 1 senyawa, tapi tetap produknya adalah 2 senyawa ini ya, karena ini adalah reaksi penguraian. Jadi produknya ada 2 ini. Nah, laju reaksinya bagaimana? Jadi, laju reaksi sama dengan minus 1/2. Kenapa 2 di sini? Karena ini, koefisien dari senyawa N2O5-nya ini ada 2. Jadi ada 2 molekul N2O2 ya, N2O5. Jadi di sini 1/2 dan di sini bernilai negatif karena N2O5 ini merupakan pereaksi. Jadi minus 1/2 delta konsentrasi N2O5 dibagi dengan delta T atau perubahan waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Selanjutnya, untuk menghitung laju reaksi produknya ini adalah
1/4. Dari mana ini? Kenapa 4? Ya karena ini kita akan menghitung produk yang NO dulu. Ini ada 4 koefisiennya. Ada 4 molekul NO. Makanya di sini ada 4. Dan kenapa bernilai positif? Kita ingat lagi, karena jika merupakan produk, maka laju reaksinya akan bernilai positif. Nah, di sini maka 1/4 dikalikan dengan delta konsentrasi NO dibagi dengan delta T atau perubahan waktu reaksi. Sama juga untuk menghitung laju reaksi dari molekul O2, di mana di sini ada 3 molekul O2, di sini akan bernilai positif karena dia adalah produk, maka ini 1/3 dikalikan delta konsentrasi O2 dibagi dengan delta T atau perubahan waktu, seperti itu. Semoga sampai sini anak-anak paham semua. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu ya. Karena seperti yang awal tadi, bahwa laju itu merupakan perubahan konsentrasi larutan atau konsentrasi senyawa terhadap waktu reaksi. Nah, sumbu X ini menyatakan besarnya konsentrasi, di mana semakin ke atas konsentrasi semakin tinggi. Dan untuk grafik yang untuk garis yang bawah ini menyatakan perubahan waktu, di mana semakin ke kanan maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Di sini kita lihat garis biru ini adalah produk. Ini produk ya. Jadi produk itu semakin lama waktu, semakin bertambahnya waktu, produk ini konsentrasinya akan semakin bertambah. Dari yang 0 sampai misal 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Nah, produknya akan semakin bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Berbanding terbalik dengan konsentrasi reaksi, semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya waktu, di sini konsentrasi reaksi akan semakin menurun. Karena reaksi ini lama-kelamaan akan habis bereaksi dan semuanya telah berubah menjadi produk reaksi, seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa laju ini bernilai besar jika waktu reaksinya singkat. Jadi, seperti kita naik motor. Jika kecepatan kita besar, maka waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan itu akan semakin cepat. Karena kenapa? Karena kecepatan kita besar. Lalu, jika kita lajunya itu kecil atau kecepatannya itu kecil, maka waktu yang kita butuhkan itu semakin lambat. Begitu pula dalam reaksi kimia. Jika waktu reaksinya itu lambat, maka laju ini akan bernilai kecil. Maka laju dan waktu itu saling berbanding terbalik. Seperti itu, bukan sebanding ya, tapi laju berbanding terbalik dengan waktu. Di sini perlu diadakan atau perlu kalian pahami betul-betul. Nah, jika terdapat reaksi seperti ini, Bu, bagaimana? Nah, di sini ada senyawa A ditambah senyawa B, mereka bereaksi menghasilkan senyawa C dan juga senyawa D. Maka laju reaksinya adalah V sama dengan K. K ini apa? K adalah tetapan laju reaksi. Dikalikan dengan konsentrasi senyawa A, ya, konsentrasi zat A dipangkatkan dengan M atau dipangkatkan orde reaksi terhadap zat A. Dikalikan konsentrasi B dipangkat orde reaksi terhadap B. Nah, di sini terdapat kata baru yaitu orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi, atau orde reaksi itu dapat kita sebut sebagai tingkat reaksi.
Order reaksi itu menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Seperti itu. Ini ya, dipahami. Rumusnya adalah V sama dengan K konsentrasi A pangkatkan orde A dikalikan konsentrasi B dipangkat orde reaksi B, seperti itu. Nah, orde reaksi itu memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada orde nol. Apa itu orde nol? Orde nol adalah laju reaksi yang tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi bereaksi. Maka karena tidak dipengaruhi, di sini laju reaksinya stabil ya atau konstan, garisnya lurus seperti itu. Nah, persamaan laju reaksinya dapat kita tuliskan sebagai F, yaitu laju reaksi sama dengan K atau K, yaitu tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi ZA dipangkatkan 0. Karena pangkat 0, maka bernilai 1, jadi nanti lajunya hanya sama dengan tetapannya, seperti itu. Lalu jenis yang kedua, yaitu orde 1. Orde 1 ini merupakan laju reaksi yang dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi pereaksi. Jadi, besar kecilnya konsentrasi pereaksi ini mempengaruhi laju reaksi. Maka ini grafiknya semakin lama semakin meningkat ya. Di sini karena konsentrasinya semakin lama semakin meningkat atau semakin bertambah, maka laju reaksinya juga semakin lama semakin meningkat. Nah, untuk rumusnya yaitu dituliskan sebagai V sama dengan K dikalikan konsentrasi A, di mana K tadi merupakan tetapan laju reaksi, seperti itu. Nah, untuk tipe yang selanjutnya yaitu adalah orde 2. Di sini, pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Bentuk grafiknya adalah seperti ini agak melengkung ke atas ya. Jadi melengkungnya ini, jadi perubahan grafiknya tadi tidak lurus, miring seperti yang orde 1 tadi, tetapi ini agak membentuk lengkungan ya, karena perubahannya ini secara kuadrat atau secara berkali lipat seperti itu ya. Untuk persamaannya yaitu adalah V sama dengan K atau tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi ZA dikuadratkan 2. Jadi ini pangkatnya 2, karena tadi secara kuadrat ya. Seperti itu. Nah, contoh soalnya yaitu seperti ini. Di sini ada reaksi 2HgCl2 ditambah dengan C2O4 2-. Kedua senyawa tersebut saling bereaksi menghasilkan produk 2CO2 ditambah Hg2Cl2 ditambah 2Cl-. Nah, diketahui dengan mengukur jumlah mol Hg2Cl2 yang mengendap per liter menit dan diperoleh data percobaan sebagai berikut. Pada percobaan pertama, konsentrasi HgCl2 ini sebesar 0,105. Lalu, pada percobaan pertama, konsentrasi C2O4 2- yaitu sebesar 0,15 molar dengan laju pembentukan HgCl2 yaitu sebesar 1,8 dikalikan 10⁻⁵. Untuk percobaan kedua, konsentrasi HgCl2 adalah 0,105
Sedangkan konsentrasi C2O42 minusnya adalah 0,30 dan laju pembentukan HgCl2 pada percobaan kedua adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 5. Dan pada percobaan ketiga didapatkan konsentrasi HgCl2 sebesar 0,052 dan konsentrasi C2O42- sebesar 0,30 memiliki laju pembentukan Hg2Cl2 sebesar 3,5 dikalikan 10 pangkat minus 5. Dari data tersebut, tentukan orde reaksi terhadap HgCl2, C2O42- serta orde reaksi keseluruhan atau orde reaksi total. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini adalah, di sini kita akan menentukan orde dari HgCl2 dahulu, di mana untuk mencari orde HgCl2 ini, kita akan menggunakan percobaan yang kedua dan ketiga. Kenapa kita menggunakan percobaan yang kedua dan ketiga? Karena nilai C2O42- minusnya itu pada percobaan kedua dan ketiga itu sama. Kenapa kita harus memilih yang sama? Karena nanti pada perhitungan kita akan mereduksi atau bahasanya kita akan coret-coret nilai yang sama. Jadi untuk rumus mudah, kita akan mencari melalui senyawa lain yang memiliki nilai yang sama. Nah, pada percobaan kedua dan ketiga, di sini ya, rumus awalnya adalah seperti biasa, adalah laju reaksi percobaan kedua sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi HgCl2 percobaan kedua dipangkatkan X. X ini nanti menyatakan orde reaksi dari HgCl2 dikalikan konsentrasi C2O42- 2 ini adalah percobaan kedua ya. Jadi ini simbol dari percobaan keberapa. Dipangkatkan dengan Y. Y di sini merupakan orde reaksi dari senyawa C2O42-. Lalu kita bagi dengan laju reaksi percobaan ketiga, di mana kita carinya dari K atau tetapan laju reaksi, dikalikan dengan konsentrasi HgCl2 percobaan ketiga, dikalikan dengan konsentrasi C2O42- pada percobaan ketiga. Di sini kita masukkan angkanya. Laju reaksi percobaan kedua, besarnya adalah sebesar 7,1 kali 10 pangkat minus 5. Percobaan laju reaksi ketiga, nilainya sebesar 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Sama dengan, karena ini tadi sama, jadi ini kita coret saja, kita abaikan. Maka di sini yang tinggal apa? Tinggal orde reaksi yang kita cari, yaitu adalah orde reaksi HgCl2 ya. Di sini konsentrasi HgCl2 percobaan kedua yaitu sebesar 0,105, lalu dibagi dengan konsentrasi HgCl2 pada percobaan ketiga yaitu 0,052. Nah, ini pangkatnya harusnya Y ya. Maaf Ibu salah ketik. Di sini harusnya ini adalah X. Di sini juga harusnya X. Kenapa X? Karena ini kita cari adalah orde reaksi milik senyawa HgCl2 ya, di mana awal tadi kita lambangkan sebagai X. Nah, kita hitung, kita coret, laju reaksinya sama dengan 2, lalu sama dengan, ini juga kita hitung, seret gitu, ini juga 2, pangkatnya masih X. Nah, oleh karena itu kita dapatkan X-nya sebesar 1, seperti itu ya. Nah, lalu
Untuk menghitung yang orde reaksi Y atau orde milik C2O42-, makanya masih sama. Kita cari konsentrasi HgCl2 yang memiliki nilai sama dari percobaan 1 dan 2. Kita masukkan ke rumus. Rumusnya masih sama seperti yang awal tadi, di mana kita pakainya yang laju reaksi pertama dan juga laju reaksi kedua ya. Nah, di sini laju reaksi pertama nilainya yaitu sebesar 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan laju reaksi percobaan kedua yaitu 7,1 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan konsentrasi C2O42- pada percobaan pertama yaitu sebesar 0,15 dan dibagi dengan konsentrasi C2O42- percobaan kedua yaitu 0,30. Di sini pangkatnya Y karena kita cari orde reaksi senyawa C2O42- ya. Nah, kita hitung ini, kita bagi menghasilkan hasil 1/4. Dan yang sebelah sini hasilnya adalah 1/2 pangkat Y. Maka kita dapatkan Y-nya adalah sebesar 2. Nah, orde totalnya adalah X atau orde dari HgCl2 tadi, yaitu bernilai 1. Dan orde untuk C2O42- yaitu nilai Y, yaitu sebesar 2. Jadi, orde totalnya adalah tinggal kita tambahkan X plus Y sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Seperti itu. Paham? Jadi yang terpenting adalah dalam perhitungan mencari orde reaksi ini, ketika kita mencari orde reaksi senyawa A, berarti kita nanti menghitungnya menggunakan data percobaan yang senyawa B-nya itu memiliki nilai yang sama. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mencari orde reaksi senyawa B, kita menggunakan data percobaan yang dimana nilai dari senyawa A-nya itu memiliki nilai yang sama. Karena kita tinggal coret-coret datanya. Nanti saat perhitungan data senyawa tersebut akan mudah seperti itu. Seperti ini kan yang samakan HgCl2-nya. Jadi nanti kita coret, di sini hilang. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua. Menghitung nilai K. K itu apa? Tadi udah sering Ibu sebutkan, yaitu K merupakan tetapan laju reaksi. Untuk menghitungnya, kita ambil saja salah satu data percobaan dari tabel di atas ya. Nah, di sini kita akan menggunakan data percobaan yang pertama. Maka, laju reaksi percobaan pertama sama dengan K atau tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi HgCl2 percobaan pertama dipangkatkan 1. 1 ini tadi adalah orde reaksi HgCl2 atau X-nya tadi ya. Lalu dikalikan dengan konsentrasi C2O42- percobaan pertama dipangkatkan dengan 2. Ini adalah orde reaksi C2O42- tadi atau Y tadi ya. Nah, karena yang kita cari adalah K-nya kita keluarkan. V-nya kita pindah ke sini. Maka menghasilkan laju reaksi pertama dibagi dengan konsentrasi HgCl2 pangkat 1 dikalikan dengan C2O42- pangkat 2 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini kita dapatkan dari tabel percobaan yang awal tadi, percobaan pertama, dibagi dengan konsentrasi HgCl percobaan pertama adalah sebesar 0,105 pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi 0,15 pangkat 2. Nah, kita lakukan perhitungan secara matematis di sini menghasilkan 7,62 dikali 10 pangkat minus 3
dengan satuan menit, dengan satuan molar minus 2 per menit ya. Jadi nilai tetapan laju reaksinya yang kita dapatkan adalah sebesar 7,62 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi basicnya rumusnya ya ini saja, tetapi nanti tinggal kita otak-atik apa yang ditanyakan. Nah, yang ketiga ada pertanyaan. Menghitung laju reaksi jika konsentrasi awal HgCl2 adalah 0,02 mol per liter dan C2O42- adalah 0,22 mol per liter. Langkah yang kita lakukan adalah memasukkan kedua konsentrasi senyawa tersebut ke dalam persamaan laju reaksi. Kita masukkan K, tetapan laju reaksi tadi sudah didapat 7,62 kali 10 pangkat minus 3. Kita masukkan dikali dengan konsentrasi HgCl2 pangkat 1. Konsentrasinya ini ya 0,02 mol per liter dikalikan dengan konsentrasi C2O4 pangkat 2 yaitu sebesar 0,22 mol per liter. Tinggal kita masukkan ke sini, jangan lupa dipangkatkan order reaksinya. Kita hitung secara matematis menghasilkan 7,37 kali 10 pangkat minus 6 molar per menit. Maka dengan konsentrasi sebesar ini, laju reaksinya adalah sebesar 7,37 dikalikan 10 pangkat minus 6 molar per menit. Seperti itu, paham? Semoga anak-anak paham semua ya. Jika masih belum paham, silakan diulangi penjelasan saya tadi ya. Kita masuk ke selanjutnya. Ternyata kita sudah sampai di slide terakhir. Yeay. Jadi untuk pertemuan pertama ini, materinya dapat kita simpulkan yaitu antara lain, kita harus memahami tentang kemolaran atau molaritas, lalu kita memahami tentang laju reaksi, di mana di situ kita memahami tentang bagaimana cara menentukan besarnya laju reaksi, bagaimana menentukan tetapan laju reaksi, bagaimana kita menentukan orde-orde reaksi dari senyawa-senyawa yang bereaksi, seperti itu. Jadi sekian penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan mudah, beserta contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Silakan dicoba lagi sambil dibuat tulisan di buku catatannya supaya anak-anak lebih paham dan supaya dapat lebih memahami tentang perhitungan seputar laju reaksi ini ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari tentang laju reaksi, di mana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga tentang teori tumbukan, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, sekian dari saya pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dengan seksama. Semoga diberi kelancaran dan semua dalam keadaan perlindungan Tuhan, supaya mendapat semuanya sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19 seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.